Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pasal yang baru, yaitu faslun fi dzikri shalawatil masnunati. Pasal yang menyebutkan tentang salat-salat yang disunnahkan. Jadi pada pasal ini hanya menyebutkan beberapa jenis saja, ya, tidak semuanya. Lalu kemudian juga tidak disebutkan secara detail terkait dalil, kemudian tata caranya, karena nanti ada pembahasan secara terperinci pada pasal-pasal tersendiri, ya, yang akan lebih lengkap lagi menjelaskan tentang per poin, ya, per jenis dari sholat yang disunnahkan. Baik, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Was-shalawatul masnunati khamsun. Nah, di dalam kitab ini disebutkan bahwa salat yang disunnahkan. Salat yang disunnahkan itu ada 5. Ya. Jadi kalau dalam benak kita ada wajib, ada sunnah, maka itu adalah hukum-hukum taklifi. Secara tidak langsung gambaran kita bahwa kalau wajib ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Kalau wajib itu jika dikerjakan pelakunya akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan pelakunya akan mendapatkan dosa. Nah, kalau sunnah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Adapun sunnah itu adalah perkara-perkara di mana ketika seseorang mengerjakan maka dia akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan dia tidak akan mendapatkan dosa. Tapi nanti ada nilai keutamaan tersendiri, kekhususan tersendiri. Sehingga ini pun tidak perlu atau tidak boleh kita sepelekan atau kita gampangkan. Ada 5 khamsun. Yang pertama al-'idani. Ya, al-'id. Ai salatu Idul Fitri wa salatu Idul Adha. Yang dimaksud dengan 2 salat Id, 2 salat hari raya, yaitu salat hari raya Idul Fitri dan salat hari raya Idul Adha. Artinya kalau kita dalam keadaan tidak ada uzur syar'i, maka salat Idul Fitri, salat Idul Adha jangan ditinggalkan, meskipun hukumnya sunnah. Nanti kita sebutkan tentang keutamaannya. Wathani, yang kedua, wal kusufani, 2 salat sunnah kusuf, ya. Ada yang menyebutnya khusuf, ada yang menyebutnya kusuf. Kalau yang menyebutkan kusuf bil kaf, maka ini yang dimaksud adalah 2 salat gerhana untuk gerhana matahari. Salatul kusuf berarti yang dimaksud adalah salat gerhana matahari. Ya. Ada yang pernah Bapak Ibu sekalian di sini salat gerhana matahari? Belum? Sama sekali? Belum, ya? Ya, belum. Waktu saya di Jakarta ngadain, ya, ketika pagi itu terbit itu benar-benar terjadi gerhana matahari. Kemudian kita mengerjakan sholat sunnah kusuf. Ya, kebetulan waktu itu kita ditugaskan untuk menjadi khatibnya. Pagi hari sekitar jam 7:30 terjadi gerhana matahari. Nah, itu dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kusuf, kaf sin fa, kusuf. Ai salatu kusufi syamsi wa khusufil qamar. Yang dimaksud dengan kusufani 2 salat gerhana, yang dimaksud adalah salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Kalau salat gerhana bulan beberapa kali, ya, kita lakukan. Di sini pernah? Belum, ya.
Kayaknya pernah kok gerhana bulan ya. Apa gerhana? Hah? Nggak kelihatan. Belum pernah ya. Nah ini juga hukumnya sunnah. Salat sunnah gerhana matahari, salat sunnah gerhana bulan ya. Saya ulangi lagi bahwa jika disebutkan dalam satu kata al-kusufani bil kaf, maka yang dimaksud gerhana matahari, gerhana bulan. Dua-duanya masuk. Tapi kalau ditafsil, ditafrik, dipisahkan, maka kalau gerhana matahari memakai kusufus syamsi, kalau gerhana bulan memakai huruf kha, khusuful qamar. Wal istisqa, yang ketiga salat istisqa. Ai wa salatul istisqa wa yati insyaallahu bayanu ahkami hadhihi salawat. Yang dimaksud al-istisqa wal istisqa adalah salat istisqa, yaitu salat meminta hujan. Nah, dari kata syaqiyun, dari kata saqa yasqi, wa afdalu sadaqati saqyul ma. Jadi memberi air, saqyul ma. Dan sebaik-baik di antara sedekah itu adalah memberi minum, ya, memberi minum. Maka zaman dahulu sangat terkenal kedermawanan masyarakat Arab yang kemudian ditakrir, disetujui oleh Islam, yaitu tentang saqyul ma. Jadi kemudian ditakrir, disetujui, dikuatkan di dalam Islam sebagai sebaik-baiknya sedekah. Jadi zaman dahulu udah tradisi ibadah haji itu dari berbagai penjuru itu sudah dilakukan, karena ini kan sejak Nabi Ibrahim. Nah, ketika dari berbagai daerah, dari berbagai negeri datang untuk menunaikan haji, maka sekitaran masyarakat yang ada di sekitar Masjidil Haram mereka menyediakan air-air. Ya, saqyul ma. Wa afdhalus shadaqah saqyul ma. Nah, termasuk di tempat kita sekarang ini, tempat yang sudah sangat Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kemudahan kepada kita, maka kalau kita punya uang 30.000, 20.000, kita belikan satu dus air kemasan, itu sudah masuk dalam kategori ini ya, yaitu sedekah dengan air itu pahalanya besar. Nah, yang dimaksud al-istisqa, meminta air, yang dimaksud adalah air hujan. Ini ala wazni istaf'ala yastaf'ilu. Semua fi'al, kata kerja, predikat dalam bahasa Arab ketika ditambah alif sinta itu menunjukkan tolab, permintaan. Istisqa berarti tolabul saqya, tolabul ghauth, ya, meminta hujan, meminta hujan. Dan selanjutnya wasunnanut tabi'atu lil faraidi, sunnah-sunnah yang menyertai atau mengikuti sholat fardu. Kalau tadi kan tidak terkait masalah sholat fardu ya, ketika terjadi gerhana pagi maka kerjakan pagi ya, karena perintahnya kan shollu wa tasaddaqu wadhkuru gitu kan. Sunnahnya untuk kita menunaikan sholat, bersedekah, kemudian berzikir mengingat Allah. Kemudian misalkan sholat Aid itu juga tidak terkait masalah sholat fardu. Sholat kusuf, sholat istisqa juga demikian. Nah, ada sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, mengikuti. Nah, sehingga ini disebut dengan sunnah ar-rawatib ya, karena dia rataba yuratibu ya, berurutan, mengikuti. Mengikuti sholat fardu di sini disebutkan sab'a asrata rakaatan, ada 17 rakaat totalnya. Jika dikalkulasi, digabungkan semuanya menjadi 17 rakaat. Rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa arba'un qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi harus dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Karena kata disebutkan dalam sebuah hadis, salatul laili mathna mathna, salat malam itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat, termasuk yaitu salat yang dikerjakan, salat sunnah yang dikerjakan siang hari. Maka ketika disebutkan wa arba'un qabla adh-dhuhri, 4 rakaat salat zuhur, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa raka'atani ba'dahu, 2 rakaat setelah salat zuhur. Wa arba'un qabla al-'asri, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat 2 rakaat. Wa raka'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat
setelah salat maghrib, wa thalathun ba'da al-isya'i yutiru biwahidatin minhunna. 3 rakaat setelah salat isya, tapi yang 2 rakaat ada salat ba'diyah, yang 1 rakaat itu salat witir. Ya, salat witir. Jadi witir itu bisa dikerjakan di awal malam sebagai penutup dari salat-salat yang kita kerjakan. Wa dalilu dzalika haditsu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Di sini disebutkan dalil tentang salat sunnah rawatib. Ya. Beliau mengatakan shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri. Aku salat bersama. Jika shalla ma'a berarti posisinya menjadi makmum dalam bahasa Arab. Tapi jika shallaitu bi dengan ba, shallaitu bi fulan, shallaitu bin nas, berarti posisinya menjadi imam. Tapi kalau saya sholat bersama, sholaitu ma'a, artinya posisinya menjadi makmum. Sholaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sholat bersama Nabi dalam posisi aku menjadi makmum. Raka'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Qala wa haddathatni ukhti Hafsah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ataini khafifataini ba'dama yatlu'ul fajr, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat secara ringan, secara ringkas, tapi tidak meninggalkan nanti rukun-rukun yang akan kita sebutkan di dalam salat. Di antaranya adalah tumakninah. Meskipun ringan, tumakninahnya, ketenangan di dalam gerakan, di dalam setiap posisi salat itu tetap ditunaikan. Bahwa Nabi SAW salat 2 rakaat secara ringkas, secara ringan setelah terbitnya fajar. Jadi sebelum salat subuh, sebelum salat sunnah 2 subuh, sebelum salat subuh 2 rakaat itu salat sunnah 2 rakaat secara ringkas atau secara ringan. Wa jaa fil arba' qabla adh-dhuhri haditsu Aisyah radhiyallahu anha. Adapun hadis yang menjelaskan 4 rakaat sebelum zuhur itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri, rawahul Bukhari. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur kecuali safar. Jadi kalau safar beliau tidak mengerjakan salat sunnah kecuali salat witir. Wa dalilul arba' allati qabla al-'asr qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil, petunjuk, informasi, landasan yang dijadikan sebagai sandaran hukum untuk menjelaskan atau menunaikan 4 rakaat sebelum asar adalah sabda Nabi SAW, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an, rawahu Tirmidzi. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Nah, jadi di sini luar biasa sekali disebutkan dari berbagai macam beberapa hadis bahwa bagaimana Nabi SAW memberikan motivasi agar setiap muslim itu menjaga salat-salat sunnahnya. Nah, dari 17 rakaat ini, ya, 17 rakaat ini ada yang sifatnya muakkad, ada yang sifatnya ghairu muakkad. Sehingga ada yang menyebutkan bahwa salat sunnah itu yang rawatib ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang dimaksud muakkad itu ditekankan sekali, ya. Karena pahalanya besar, keutamaannya besar. Yang muakkad diantaranya adalah ada yang menyebutkan 10 rakaat yang menyertai salat zuhur, salat fardu, ada yang menyebutkan 12 rakaat. Kalau yang menyebutkan bahwa yang muakkad ini adalah 10 rakaat, maka salat sunnah sebelum zuhurnya itu hanya dikerjakan 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh,
2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi totalnya 10. Itu yang muakkad. Yang jumlahnya 10 ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar juga. Tapi dalam riwayat yang lain di mana Ibnu Umar mengatakan hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal dari beliau sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Yaitu rakaatani qabla adz-dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa rakaatani ba'dal maghribi fi baitihi. Kalau yang pertama tidak disebutkan Nabi salatnya di mana? Di masjid atau di rumah. Tapi yang kedua, 2 rakaat setelah maghrib dikerjakan di rumahnya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, rakaatani ba'dal isya'i fi baitihi, 2 rakaat setelah isya juga dikerjakan di dalam rumahnya. Kemudian wa rakaatani qabla subuhi, 2 rakaat sebelum subuh. Itu totalnya 10 rakaat. Nah, ini muakkad. Ya, artinya sangat ditekankan. Kenapa? Karena di dalam hadis Ummu Habibah, kalau tidak keliru ya, Ummu Habibah, disebutkan di situ bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin muslimin", tidaklah seorang hamba yang beragama Islam, yusalli lillahi, salatnya karena Allah, dia mengerjakan salat karena Allah, fil yaumi wa lailatin, dalam sehari semalam, sintai asyrata rakaatan. Jumlahnya berapa? 12 rakaat tatawwu'an min ghairi faridatin, yang sifatnya adalah tatawwu, hukumnya sunnah. Jadi niat karena Allah, dan itu adalah salat sunnah, bukan salat fardu. Illa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan hamba tersebut banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Ya. Tapi berat, Pak. Ya. Coba, berat nggak? Berat. Ada yang menyebutkan bahwa di pahala akan dibangunkan rumah. Baitan itu bisa diartikan rumah, bisa diartikan istana. Kalau istana kan wah gitu ya. Kalau rumah juga, istana sama rumah sama saja sebenarnya. Tempat tinggal kan. Hanya saja kalau istana itu identik dengan kaum yang di atas, kaum elit, raja, seperti itu. Tapi semuanya tempat tinggal. Nah, orang yang bisa istiqomah bahwa dia akan mendapatkan keutamaan ini nanti di surga, akan dibangunkan rumah atau istana di surga itu, syaratnya 12 rakaat itu. 12 rakaat itu. Dan ini tidak boleh putus, artinya kalau hari ini subuhnya tidak, kemudian zuhur, asar, maghrib full gitu, berarti dia tidak mendapatkan. Karena di situ disebutkan sintai asrata rakaatan. Ini satu paket, jadi halus 12 rakaat rawatib. Tapi bagi seseorang yang dia sangat perhatian dengan nasib dia di akhirat, kemudian dia tentunya dengan setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dimudahkan, akan termotivasi untuk berusaha menjaga salat sunnahnya. Siapa yang menjaga salat sunnahnya, maka dia tidak akan pernah menyepelekan untuk menunaikan sholat fardunya. Tapi kalau sholat sunnah sudah disepelekan, dianggap ringan, dianggap sesuatu yang biasa, maka dia pun terkadang nantinya akan menyepelekan sholat-sholat yang wajib. Nah, kalau 12 rakaat sholat rawatib ini yang dimaksud, maka ditambah yang zuhurnya 4 rakaat, ya. Yang zuhurnya 4 rakaat, arba'u rakaatin qabla adz-dzuhri. Zuhurnya 4 rakaat. Kemudian wa thalathu nawafil muakkadat atau muakkadat. Kemudian ada 3 salat sunnah yang sangat ditekankan, muakkad, tapi bukan yang rawatib. Kalau tadi kan rawatib yang mengikuti salat fardu. Ini ada salat sunnah yang sangat ditekankan, akan tetapi itu tidak mengikuti salat fardu. Yang pertama, sholatul lail, sholat malam atau sholat tahajud, ya, sholat malam atau sholat tahajud. Li ijma'i ala istihbabiha, ya, berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama tentang dianjurkannya sholat tersebut. Qala ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka
asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Itu diantara yang secara eksplisit, secara sharih disebutkan tentang keutamanya dalam Al-Quran. Dan dari sebagian malam, maka hendaklah anda itu bertahajud, menunaikan sholat tahajud, nafilatan sebagai ibadah sunnah laka untukmu, asa rabbuka ayyab'atha maqaman mahmuda. Karena Allah bisa jadi akan mengangkat kedudukanmu ke dalam kedudukan yang terpuji. Itu disebutkan di dalam surat Al-Isra. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam hadis disebutkan, alaikum biqiyamil laili. Hendaklah kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena salat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan dia adalah kurbah, bentuk mendekatkan diri kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Jadi kalau kita ingin soleh, caranya adalah mengikuti, meniti kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, dia senantiasa atau rutin untuk menunaikan sholat malam. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka salah satu caranya adalah menunaikan sholat malam. Karena ini sudah ditentukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa sholat malam qurbatun ila rabbikum, cara untuk mendekatkan kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita. Ini adalah posisi di mana satu, semua orang sedang tidur, tidak ada yang melihatnya. Yang kedua, dalam kegelapan malam, keheningan malam, maka keikhlasan di situ, kekhusyuan di situ akan lebih terjaga, sehingga dia akan semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukaffiratun lisayyi'at, dan akan menghapus dosa-dosa kecil kalian. Wa manhatun 'anil itsmi, dan akan mencegah kalian dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi terkadang kita, batin kita atau hati pikiran kita tercerahkan, ini ada di hadapan kita ada satu hal, misalkan kondisi atau satu pemandangan yang akan menarik atau akan memicu kita untuk melakukan perbuatan dosa, namun batin kita, hati kita kemudian tercerahkan, mendapatkan cahaya hidayah untuk meninggalkan. Itu salah satunya diantaranya adalah dari keutamaan kita menunaikan sholat malam, karena saking bersihnya hati. Kemudian disebutkan juga di dalam riwayat yang lain bahwa sholat malam itu daun, itu menjadi darun anil jasadi, itu akan mencegah kita dari sakit-sakit yang parah. Jadi sholat malam itu akan menolak atau menyingkirkan raga fisik kita itu dari penyakit-penyakit yang parah. Rawahu Tirmidzi wa shahahu Ibnu Huzaimah. Itu yang pertama, sholat malam. Sholat yang tidak mengikuti sholat fardu namun sangat ditekankan. Yang kedua, watsaniyatu sholatud duha, sholat duha. Itu juga sangat ditekankan. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Khalili, kekasihku, kata Abu Hurairah, telah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Yang pertama, bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, yaitu untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya, ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Itu sunnah atau wasiat yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa raka'atai duha, 2 rakaat salat duha, minimal 2 rakaat sebagaimana dalam hadis ini. Wa an utira qabla an arqud, rawahu Muslim, dan beliau berwasiat pula agar saya melakukan witir sebelum tidur. Berarti ini witir yang dikerjakan di awal malam. Wa aqallu salatid duha rak'atani wa waqtuha min irtifa'i syamsi ila zawaliha. Dan jumlah rakaat paling sedikit dari salat duha adalah 2 rakaat. Dan waktunya itu dari sejak matahari meninggi, bukan ketika matahari terbit,
harus setelah meninggi sejarak 1 tombak, karena ketika matahari terbit itu adalah waktu yang terlarang. Bagaimana disebutkan dalam hadis, ada 3 waktu yang terlarang. Yang pertama adalah hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari terbit, saat terbitnya sampai betul-betul meninggi. Kalau dalam istilah fuqaha itu ya kurang lebih sejarak 1 tombak. Sejarak 1 tombak, kurang lebih dari terbitnya itu 20 maupun 30 menit setelah terbit. Setelah itu baru boleh untuk menunaikan sholat. Yang kedua, hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tazula, yaitu tatkala satu objek itu betul-betul dia menempati bayangannya. Jadi matahari betul-betul tepat di atasnya sampai tazula, sampai kemudian tergelincir, bayangan itu sudah bergeser. Itu juga waktu yang dilarang untuk sholat, termasuk sholat sunnah mutlak yang tidak ada ketentuan tertentu, baik terkait karena waktu atau sebab yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu hina tatadayyafu syamsu ila ghurub hatta taghruba, ketika matahari sudah condong ke arah barat sampai betul-betul terbit. Itu ketika sedang betul-betul terbenam. Ketika matahari sudah mau terbenam itu. Ini saya beberapa kali kalau sore itu memperhatikan itu. Kalau sudah mau terbenam itu terlihat sekali, bulat sekali itu. Kuning matahari seperti bulan. Tapi kan otomatis cahayanya itu lebih terang, lebih kuat. Itu terlihat sekali matahari bulat seperti bulan di arah barat, di ufuk barat, dan itu sampai hampir tenggelam. Nah, itu waktu yang dilarang untuk menunaikan sholat. Dan waktu sholat duha itu sejak matahari terbit, ya, kemudian setelah meninggi. Kalau sudah meninggi sejarak 1 tombak, maka baru boleh sholat duha sampai zawal. Berarti kalau tempat kita kurang lebih ya sebelum duhur, maka itu dalam bentangan rentang waktu tersebut boleh untuk sholat duha. Wassalitsatu, yang ketiga sholat tarawih. Yang ketiga yang sangat ditekankan, sholat sunnahnya adalah sholat sunnah tarawih. Ya. Berarti ini hanya ada di bulan Ramadan. Wa huqiyal ijma'u 'ala istihbabiha, dan diriwayatkan bahwa para ulama telah ijma' tentang keanjuran dianjurkannya sholat tarawih. Wa sumiyat bit tarawih, disebut dengan sholat tarawih li'annahum kanu yastarihuna ba'da kulli taslimataini, karena para jamaah kaum muslimin ketika itu di zaman sahabat, mereka beristirahat setiap selesai 2 kali salam. Salat yang pertama salam yang kedua mereka istirahat, tidak langsung salat lagi, sehingga disebut dengan salat tarawih. Wa mimma jaa fi fadliha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat tarawih, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu Muslim, yaitu sebagaimana riwayat Muslim, barang siapa yang dia mendirikan salat qiyam Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa salat-salat sunnah yang dianjurkan, yang disebutkan di dalam kitab ini, dan tentunya masih banyak salat-salat sunnah yang lainnya. Dan yang harus perlu kita tekankan di sini bahwa salat-salat sunnah yang disebutkan di sini adalah salatun allati la khilafa laha, yang tidak dikhilafkan oleh para ulama, dalilnya sahih. Sehingga kita mencukupkan dengan salat-salat sunnah yang memang ada dalilnya. Kalau di situ ada dalil yang disebutkan hadisnya maudhu, hadis palsu, hadisnya lemah, maka kita kalau bisa tinggalkan. Apalagi kalau hadisnya palsu, kita cukupkan dengan salat-salat sunnah yang betul-betul dalilnya valid, kuat, sahih, dan itu jumlahnya sudah banyak. Sudah banyak sekali, dan semuanya luar biasa. Kalau kita bisa mengerjakannya, maka luar biasa. Sehingga kita sibukkan dengan sholat-sholat sunnah yang sudah jelas ketentuannya, sudah jelas dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga ada satu kaidah yang harus kita pegang terus itu, al-khuruju minal khilaf mustahab. Jadi kalau ada khilaf di antara ulama, ya udah kita keluar dari khilaf tersebut. Cari yang disepakati yang tidak ada khilafnya. Misalkan kan ada yang bertanya, apa sholat hajat boleh gitu? Ini ada hadisnya. Ya hadisnya lemah. Daripada kita sholat hajat, udah sholat malam aja. Sholat malam, setelah sholat malam, di akhir malam kita berdoa. Tidak perlu secara khusus dengan sholat hajat kita menyampaikan hajat kebutuhan kita. Karena dengan sholat malam, tadi keutamanya sudah disebutkan, lalu dengan keutamaan waktu malam sepertiga malam yang terakhir itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, man yas'aluni fa'utiyahu, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, man yad'uni fa'astajiba lahu. Barang siapa yang dia meminta kepadaku, barang siapa yang dia memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Kalau dia meminta kepadaku, akan aku berikan permintaan dia. Kalau dia kemudian memohon kepadaku, akan aku perkenankan permohonannya. Nah, itu tidak ada khilaf di antara ulama. Maka al-khuruju minal khilaf mustahab. Kita ambil aja jalan yang disepakati, nggak ada khilaf. Tapi kalau saya ingin menyampaikan hajat tertentu dengan sholat ini, itu hadisnya lemah. Termasuk misalkan sholat tasbih, misalkan itu hadis-hadisnya lemah disebutkan. Bahkan ada kitab namanya kitab al-mawdu'at. Mawdu'an itu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang dikorek, diteliti bahwa riwayat tersebut menunjukkan hadisnya palsu. Nah, jadi ini beberapa sholat sunnah yang cukup banyak sekali. Ini masih belum disebutkan jenis yang lain. Ada sholat sunnah wudu, disebutkan dalam hadis itu kan. Kemudian ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu yang tidak terkait dengan sebab tertentu. Sebab tertentu. Atau misalkan sholat sunnah di antara dua adzan. Ma bainal kulli adzanaini sholatun. Antara dua adzan itu sholat. Sholat boleh dikerjakan sholat sunnah. Niatnya apa? Berarti mutlak. Sholat sunnah antara dua adzan itu, antar setelah adzan kemudian sama sebelum iqamah. Kalau ada 15 menit di situ, luar biasa. Kita ke masjid, misalkan berangkat ke masjid. Katakanlah kita sudah bangun jam setengah atau jam 4 katakan. Jam 4 subuh jam 5. Jam 4 kita bangun sholat malam. Jangan banyak-banyak sholat malam. Bahkan disebutkan bagaimana Nabi SAW oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kalau sakit beliau sholatnya sambil duduk. Bahkan seukuran memerah susu kambing atau susu unta. Ya kurang lebih sekitar berapa rakaat lah, 10 menit mungkin. 10 menit bisa dapat 2 kali sholat atau 3 kali sholat. Itu sudah cukup. Itu sudah dapat 1 sholat sunnah. Kemudian setelah kita mendengar azan, kita sholat sunnahnya di rumah. Boleh sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah qabliyah subuh, ya, qabliyah yang dilakukan sebelum sholat subuh. Kemudian kita berangkat ke masjid. Sampai masjid, kita masuk masjid. La yajlisanna ahadukum hatta yusalliya rak'atain. Janganlah kalian duduk di dalam masjid sebelum sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Dapat lagi 2 rakaat. Kemudian setelah sholat itu, kemudian kita melakukan sholat sunnah yang tadi. Ma baina kulli adzanaini sholat. Di antara 2 adzan, antara adzan dan iqamah, sholat. Yang ibu-ibu bisa kerjakan di rumah, bisa. Nah, ini cara namanya memperbanyak sujud, sebagaimana kemarin kalau tidak salah sudah sempat kita singgung bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni biha Allahul jannata." Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu amalan yang akan aku kerjakan, yang dengan amalan tersebut Allah memasukkanku ke dalam surga. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bikasrati sujud." Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Nah, memperbanyak sujud itu bukan sujud hanya sujud saja, itu sebagai perwakilan daripada salat. Karena ketundukan terbesar dari rangkaian salat itu adalah sujud. At-tadallul di situ.
Jadi ketika ada seseorang, katakanlah dia seorang raja, maka ketundukan rakyat itu paling rendah ketika dia datang membungkuk kemudian sujud. Kehinaan yang paling rendah itu. Maka di situ diwakilkan dengan kalimat sujud. Dan sholat itu adalah ibadah yang mencakup itu semua. Ada sujud, ada ruku, ada bacaan qiraah, ada kemudian doa di situ, ada kemudian al-khudu tadallul dan seterusnya. Jadi banyak sekali ibadah sholat sunnah yang kita bisa kerjakan, yang di situ dalilnya adalah dalil yang sahih, yang kuat. Nah, terkait masalah sholat sunnah ini ingin saya tambahkan bahwa yang pertama, sholat sunnah itu memiliki keutamaan yang luar biasa sehingga tidak boleh kita menyepelekannya. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan dalam satu riwayat, ini bagian dari keimanan kita kepada yaumul akhir. Nanti kalau sampai kepada pembahasan tersebut. Jadi nanti di yaumul akhir, di hari kiamat akan ada satu keadaan, satu kondisi di mana amal manusia itu ditimbang dan ada komunikasi. Nah, ketika ditimbang, amal yang pertama akan ditimbang, dihitung itu adalah sholatnya. Ya, sholat fardu itu yang akan ditimbang. Dan kemudian Allah akan berfirman, kalau ketika ditimbang sholat fardunya itu ternyata, ya kalau istilah kitanya, kalau balon itu kok kempes gitu ya, kok nggak ada isinya ini, sholat sunnahnya banyak kurangnya gitu. Maka Allah akan berfirman, hal li'abdi min tatawwu'in fayukammalu biha man intaqas minal fardhah. Apakah hambaku ini dia punya ibadah sunnah dari sholatnya sehingga untuk menambal kekurangan-kekurangan dari sholat fardu. Kita harus akui, yang rutin sholat fardu saja banyak kurangnya. Banyak kurangnya, mungkin dari wudunya, kemudian dari khusyuknya, kemudian dari pakaiannya, kemudian dari cara adab sopan santunnya. Kan ada orang ketika mau kondangan, gimana Pak kondangan? Rapi kan, wangi, sisiran gitu. Giliran ke masjid ada ledel, pakai sarung, pakai kaos, ya. Di belakang gambarnya gini, kan? Ada loh beberapa kayak gitu. Ketika mau kondangan rapi betul. Nah, ini kan bagian dari adab-adab yang mungkin akan mengurangi dari pahala sholat, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, innal abda la yusalli sholatan ma yuktabu minha illa. Tidaklah seorang hamba menunaikan ibadah sholat dan tidaklah ditulis untuknya kecuali dia akan mendapatkan 1/10, 1/9 dan seterusnya sampai setengah. Artinya kita menghadap kiblat yang sama dalam posisi yang sama, tapi pahalanya berbeda. Yaitu tingkat kekhusyuannya, tingkat kita menghayati apa yang kita baca dan seterusnya. Nah, itu diantara keutamaannya. Nah, sehingga ini tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita abaikan tentang masalah sholat sunnah. Nah, kemudian saya tambahkan tentang sholat sunnah. Ada tadi dari beberapa yang disebutkan, nanti secara tafsirnya ada yang ditunaikan secara berjamaah seperti sholat Aid, ada yang ditunaikan dalam bentuk munfarid sendirian seperti sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib tadi itu kan sendirian sifatnya. Ada yang jahar, yaitu sholat tarawih, ada yang tidak jahar, dan secara umum tidak jahar. Nah, ketika kita ingin menunaikan sholat sunnah, nah ini harus kita perhatikan kembali, mana yang lebih utama dikerjakan di masjid, apa dikerjakan di rumah? Dikerjakan di masjid apa di rumah? Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum, fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi buyutihi illal maktubah." Ini yang laki-laki juga, yang kaum laki-laki, kaum pria. Wahai manusia, kata beliau SAW, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, ini jangan dipotong hadisnya. Yang kaum laki-laki, oh berarti nang lah. Ya, kalau dipotong gitu, kan Nabi sudah bersabda, fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum, salatlah kalian wahai manusia di rumah kalian. Nah, kemudian Nabi mengatakan, fa inna afdalas salati, seutama-utama salat adalah salatul mar'i fi buyutihi, salatnya seseorang di rumahnya. Salat yang paling utama
bagi seseorang adalah sholat yang dikerjakan di dalam rumahnya. Masih dipotong. Kan paling utama sholat di rumah baiklah. Padahal Nabi mengatakan illal maktubah, kecuali sholat fardu. Kalau bisa zuhurnya berarti di masjid. Laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Nabi SAW berbeda menghukumi kaum wanita. Afdhalus sholatul mar'ati fi baitiha. Adapun sholat untuk kaum wanita yang lebih utama dikerjakan di rumahnya. Ini sesuai dengan tabiat kaum perempuan. Dia punya anak, dia ngurus rumah dan seterusnya. Coba bayangkan kalau perempuan itu harus di masjid sholatnya, lagi punya bayi gitu kan. Repot kan bawa anak bayi. Orang lagi pengajian aja kadang ada yang bawa batita, itu bayi di bawah 3 tahun, nangis-nangis gitu kan. Bagaimana kalau lagi sholat nangis seperti itu, kan merepotkan. Belum lagi anaknya sakit dan seterusnya. Nah, ini sesuai dengan tabiat perempuan yang dia ngurusin anak dan rumah dan seterusnya. Maka kaum laki-laki lebih utama sholat di masjid, sholat di masjid. Nah, ini terlepas dari perbedaan pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Ada yang mengatakan wajib ain. Kalau mengambil pendapat wajib ain, berarti kalau sholat di rumah dia sholatnya sah pas, namun ya'tham. Sholatnya sah di rumah, tapi dia berdosa karena dia mengambil pendapat wajib ain. Sholat berjamaah wajib ain. Kalau dia berpendapat sunnah muakkadah, ya sholatnya sah dan pahalanya dia lebih besar ketika sholat di masjid. Kalau dia mengambil pendapat fardu kifayah, maka kalau dia sholat di rumah, maka mencukupi kalau sudah masih ada di masjid yang sholat berjamaah, dia nggak mendapatkan dosa. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa sholat sunnah yang paling utama dikerjakan di rumah kecuali sholat fardu. Nah, bagaimana dengan sholat sunnah ini? Bagaimana kita cara mengerjakannya? Maka ada beberapa tingkatan. Ya, sebagai penutup ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, sholat sunnah dan sholat fardu itu beda hukumnya, beda keutamaannya. Nah, untuk membedakan antara sholat sunnah dengan fardu ini, maka beliau SAW memberikan ketentuan supaya tidak ada iltibas di dalamnya, tidak ada kerancuan, orang menganggapnya sama. Maka harus ada pemisah. Sehingga dalam salah satu sabdanya beliau SAW mengatakan, ayajiza ahadukum an yataqaddama aw yata'akhir aw an yaminihi aw an shimalihi, yakni fi subhah. Jadi kalau kita mengerjakan sholat fardu, kemudian kita ingin menunaikan sholat sunnah, yang paling dekat adalah sholat sunnah rawatib, maka kata beliau SAW, apakah menyulitkan untuk kalian untuk maju sedikit atau mundur sedikit, atau geser ke kanan atau geser ke kiri ketika hendak sholat sunnah. Jadi sunnah, kalau kita selesai sholat fardu, ingin kemudian ditambah dengan sholat sunnah, jangan langsung berdiri di tempat sholat fardu itu berdiri. Kata beliau SAW, kalau kita di depan maka mundur. Ya, di soft depan mundur. Jadi harus disesuaikan ini hadisnya. Jangan di depan an yataqaddama maju nabrak tembok. Ya, kalau di depan kita mundur. Kalau di belakang boleh kita maju. Kalau mungkin di sini belakang, depan belakang penuh, kita bisa ke samping, gitu ya. Nah, ini salah satunya. Kalau memungkinkan di rumah nggak bisa, maka sholat sunnahnya di masjid, katakanlah yang paling dekat adalah ba'diyah, bergeser dari tempatnya. Untuk tafsil memisahkan antara sholat fardu dengan sholat sunnah supaya tidak dianggap sama. Oh, dia masih sholat fardu. Jadi harus bergeser. Harus bergeser. Jika orang belum tahu, ya jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kalau misalkan ada orang penuh di sini, untuk sholat sunnah nggak bisa. Padahal ada ketentuan seperti itu, kita harus bergeser dari tempat sholat fardu. Maka ketentuan yang kedua, cara yang kedua adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Muawiyah. Suatu ketika Nafi' bin Jubair ini sholat Jumat, selesai sholat Jumat langsung berdiri di tempat sholatnya untuk menunaikan sholat sunnah ba'diyah Jumat. Kemudian setelah itu ditegur oleh Muawiyah, sahabat Rasulullah SAW, la ta'ud lima sana'ta, jangan ulangi apa yang kau lakukan. Idza shalaital jum'ata
fala tusalliha bi sholatin hatta takallama aw takhruja. Jika Anda sholat Jumat, jangan langsung disambung dengan sholat sunnah, tapi jeda dulu dengan engkau berbicara atau engkau keluar saja, keluar. Jadi jedanya adalah berbicara atau engkau keluar. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bidzalika, karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alla tusalla salatun bi salatin hatta yatakallama aw takhruj. Janganlah Anda itu menyambung satu salat dengan salat yang lain, salat fardu dengan salat sunnah, kecuali dipisah dengan berbicara atau keluar dari masjid. Nah, jadi ada dua cara tadi. Yang pertama geser seperti disebutkan dalam hadis tadi yang pertama. Yang kedua berbicara. Ya, misalkan kita selesai berzikir, kemudian mengatakan, gimana Pak kabarnya? Oh ya sehat, salam. Setelah itu sholat di tempat yang tadi sholat fardu boleh, karena sudah dijeda dengan berbicara, nanyakan kabar, gitu ya. Jadi cara yang kedua, mbok dia masih sibuk dengan zikirnya, kan kadang mau digeser Pak, geser Pak, saya mau aku zikir urung rampung, gitu kan. Nah, siapa tahu nggak mau, tempat lain nggak ada, maka jeda dengan berbicara, nanyakan kabar atau yang lainnya. Ada yang menyebutkan jeda takallam di sini adalah bisa dengan zikir itu. Zikir itu sudah dianggap sebagai takallum, ucapan. Jadi dia zikir agak banyak, selesai, kemudian dia berdiri di tempat sholat fardu tadi untuk sholat sunnah, boleh. Ya. Yang ketiga, yang tidak ada perselisihan, ini yang paling gampang. Ya udah takhruj, keluar, sholat sunnahnya di rumahnya, ini nggak masalah, udah keluar aja. Cuma kemudian muncul masalah baru di rumah, bojone ganduli, anaknya ganduli, bisa jadi seperti itu ya. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kepada kita untuk senantiasa menambah ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar Allah memudahkan kita mengamalkan setiap apa yang kita pelajari. Hadza wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.